Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 14 Oktober 2024. Tertulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa jadi sudah mengetahui kisah di balik hancurnya kapal pesiar Titanic pada pelayarannya yang perdana. Disebut-sebut ada hubungannya dengan kesombongan sang perancang Thomas Andrews yang menganggap bahwa hasil rancangannya itu lebih kuat. Bahkan dia menyebutkan tangan Tuhan sekalipun tidak sanggup untuk menenggelamkan kapal pesiar itu. Dan kita tahu ceritanya, hanya dengan menabrak batu es, kapal itu bisa hancur, tenggelam, justru pada euforia pelayarannya yang perdana. Di sana kita melihat Allah menunjukkan Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Tinggi. Kesombongan akan membawa kita ke dalam kehancuran. Hal itu jugalah yang telah dialami Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Dia hidup dalam kecongkakan. Dia juga telah menganggap bahwa dia yang paling berkuasa, dia paling hebat dari segala sesuatu, termasuk dari Allah. Dan Allah menegur dia lewat sebuah mimpi. Dan mimpi ini ditafsirkan oleh Daniel. Dan Daniel menjelaskan makna dari mimpi sang raja. Dan salah satunya disebutkan bahwa dia akan tumbang. Ibarat pohon yang sangat tinggi, yang kokoh, daunnya lebat, tempat bersarang binatang-binatang, burung-burung, tempat bernaung di bawahnya para binatang, dan memiliki buah yang lebat dan banyak. Itu disuruh untuk ditebang. Ini gambaran dari Nebukadnezar dengan kesombongannya akan dihancurkan Tuhan. Berulang kali dia ditegur, dia menghiraukan itu, tidak menghiraukan. Hingga akhirnya nanti benar-benar terjadi. Dia dibuat seperti apa yang disebutkan di ayat 32. Dia dihalau dari antara manusia, tempat tinggalnya akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kemudian rumput akan menjadi makanannya, dan itu akan terjadi selama 7 masa berlalu. Dan teguran Tuhan ini telah membuat Nebukadnezar pada akhirnya nanti dia sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang Maha Tinggi dari segala sesuatu. Saudara-saudari, ayat ini mengajarkan kita
pentingnya belajar dari kesalahan. Setelah 7 masa berlalu, Nebukadnezar akhirnya mengakui kuasa Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian pula, kita harus bersedia belajar dan bertobat ketika kita melakukan kesalahan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Karena terkadang kita terjebak dalam kesombongan dan memandang diri kita lebih tinggi, dan kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, akhirnya kita diingatkan akan pentingnya menghormati dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita hidup dengan kerendahan hati dan mengakui kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita akan semakin diberkati di dalam hidup kita. Dalam kesederhanaan dan dalam kerendahan hati, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Maka, mari belajar dari kisah ini, supaya kita selalu bersyukur, mengakui kebesaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang maha tinggi, Engkaulah Allah yang berkuasa atas semua. Kiranya kami Engkau ingatkan senantiasa atas segala capaian, keberhasilan atau kesuksesan kami, supaya kami tidak terjatuh ke dalam kecongkakan, ke dalam kesombongan. Ya Tuhan, biarlah kami mengakui kebesaran-Mu dalam setiap aspek dari kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.